saya akan mempresentasikan proyek fisika yaitu fluida. Yang saya ambil adalah fluida statis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Teresa Widya Setiubo dari kelas 10 11 4 absen 27. Saya berasal dari SMA Trinitas. Proyek ini adalah proyek dari pelajaran fisika yang dibimbing oleh Bapak Eko sebagai guru fisika di kelas 11 4. Judul dari proyek saya adalah penerapan hukum Archimedes di dalam kapal selam yang termasuk dalam fluida statis. Tujuan saya membuat proyek ini adalah supaya kita mengetahui hukum Archimedes di dalam kapal selam. Alat dan bahan yang digunakan adalah bahannya cuma ada dua, yaitu botol dan selang dan paku. Jadi ada 3. Kalau alatnya ada korek untuk korek dan paku untuk melubangi botolnya. Kalau punya pembolong botol bisa dipakai. Nah, selain itu juga butuh wadah yang cukup besar dan air supaya kita bisa mengetes si kapal selam tersebut. Cara bekerjanya adalah sebagai berikut. Ini sebagai contoh kapal selam kita masukkan. Ini kan dia melayang. Nah, jika kita sedot, dia perlahan-lahan akan tenggelam. Dia cuma ini sampai segini karena tekanan di dalam botol ini kurang besar. Kalau yang lebih besar lagi, tidak masuk botolnya ke dalam wadahnya. Cuman kalau botolnya dan wadahnya lebih besar lagi, dia akan bisa sampai tenggelam. Nah, ini jika kita tiup, dia akan mengambang lagi atau melayang lagi atau mengapung lagi. Begitu cara bekerjanya alat ini. Selanjutnya adalah proses pembuatannya. Pertama yang saya butuhkan adalah botol. Nah, botol ini berfungsi seolah-olah sebagai kapal selamnya, dan juga selang yang satu ini di atas untuk menarik tekanan atau memasukkan tekanan dan untuk mengeluarkan atau mengecilkan tekanan. Sedangkan yang di bawah ini untuk menyerap airnya yang ada di dalam wadah tadi dan juga membuangnya dengan dorongan dari mulut kita yang tadi ditiup dan ditarik. Lalu pertama botol, terus kita bolongin menggunakan paku dan api. Akhirnya kita bolongin seperti ini. Nah, sesudah bolong, habis itu kita masukkan selang. Sudah masukkan selang, kita ulangi secara 3 kali berturut-turut. Hasilnya seperti ini. Lalu kita potong galon air mineral secukupnya. Kita maunya segimana. Tapi kalau tidak usah pakai galon air mineral juga, meskipun punya wadah yang besar boleh digunakan. Lalu kita isikan air. Setelah itu, jika lubang yang di dalam botol ini kebesaran, bisa kita kasih dengan malam atau plastisin. Karena ini lubangnya pas, tidak kegedean, jadi saya tidak menggunakan itu. Dasar teori yang digunakan adalah hukum Archimedes. Nah, jika hukum Archimedes ini terapung, dia mengambang gitu di atas, itu karena tekanan di dalam botol ini lebih kecil daripada tekanan air, atau enggak volume benda ini lebih kecil daripada volume air. Nah, sedangkan kalau hukum Archimedes saat dia melayang, tadi rada melayang, cuman tidak terlalu melayang karena
tekanan di sininya nggak terlalu besar. Nah, kalau hukum Archimedes melayang itu volume benda yang ada di dalam botol ini sama dengan volume benda yang ada di dalam air. Atau bisa disebut juga tekanan yang ada di sini sama dengan tekanan yang ada di wadah air di dalam wadah. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tenggelam. Tadi tidak sempat tenggelam karena kan tekanan ini botolnya kurang besar. Jadi tidak sempat tenggelam. Nah, kalau tenggelam itu volume di dalam botol ini lebih besar daripada volume air tersebut, dan juga tekanan di dalam botol lebih besar daripada tekanan di air tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi secara singkat tentang proyek yang saya buat. Saya membuat proyek ini 2 kali. Yang pertama itu gagal karena awalnya saya menyari-nyari clay tidak ada, dan akhirnya saya membeli Alteco dan itu tidak nempel. Lalu akhirnya kita pakai clay, menunggu selama sehari kering. Pas kita coba, botolnya terlalu kecil, jadi dia tidak mau tenggelam ataupun melayang. Dia tidak mau tenggelam sama sekali. Akhirnya saya ganti ke botol yang lebih besar dan saya buat ulang dengan cara lubangnya tidak terlalu besar supaya tidak usah memerlukan plastisir atau lem. Soalnya saya mencoba dengan menggunakan Alteco, dia tidak akan nempel sih selang dengan botolnya. Saya pernah melakukan kegagalan sekali, dan hal yang saya dapat dari sini adalah kita tidak boleh melakukan atau membuat proses ini secara terburu-buru dan mengganti barang yang tidak ada dengan apa aja dengan seenaknya, karena tidak semudah itu dan bisa aja gagal. Tidak semua bahan yang sejenis bisa membuat proyek ini atau bisa menggantikannya, tetapi barang-barang tersebut juga tidak bisa menggantikannya. Jadi kita harus sabar aja membuat ini, dan kita harus mencari bahan-bahannya dengan benar. Jika tidak ada, kita harus memikirkannya supaya bagaimana si selang ini tidak kebesaran dan tidak bocor. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.